Saudara, tentu banyak orang kecewa bila saatnya nanti di hari kebangkitan orang-orang benar kaget karena salah duga. Mengira apa yang dilakukan selama ini memantapkannya masuk surga, tapi ternyata tidak. Yang mengira bahwa yang rajin berdakwah membela Tuhan dan agama pasti masuk surga. Siapa yang pintar berargumentasi berdebat tentang kitab kebenaran suci pasti masuk surga. Sungguh mati bila kita mencermati pokok dalam nas ini, seperti yang disampaikan Yesus sendiri lewat perumpamaan undangan pesta yang dipaparkannya, justru berbeda. Justru di luar hitungan kita. Orang yang biasa-biasa saja, tak terlalu kentara. Bukan soal kebanggaan atribut agama, tapi soal sikap. Sikap terhadap sesama manusia. Orang yang banyak berbuat walau sedikit berkata-kata, bukan yang selalu tampil di panggung di depan, tapi yang di balik layar di belakang. Bukan yang cari-cari hormat, tapi yang memberi hormat, memberi tempat, yang membuat Yesus semakin besar dan dia semakin kecil, yang membuat gerejanya semakin maju, tapi dia rela semakin di belakang walau dia banyak berjasa. Itu hal pertama. Orang yang pasti masuk surga di hari kebangkitan menurut pernyataan Yesus sendiri bukan orang yang berbuat sesuatu yang spektakuler, namanya menjadi melambung tinggi, ngetop di berbagai media lalu populer, tapi yang melakukan hal-hal sederhana saja bagi orang-orang kecil tapi berguna, yang dilakukannya kepada orang kecil hingga yang sederhana pun tak mampu mereka balas kebaikannya. Itu hal kedua. Saudara, masuk surga sebenarnya sederhana saja. Merendahkan diri, tidak cari-cari hormat, berbagi dengan tulus tanpa memandang rupa orang. Namun sulitnya minta ampun. Apa pasalnya? Karena untuk melakukan semuanya itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh merendahkan diri, rela menghamba. Yang karenanya rata-rata manusia sulit melakukannya, karena bertolak belakang dengan naluri kemanusiaan kita yang punya nilai harga diri. Bila mau jujur, siapa yang rela dihina begitu saja? Atau berbagi dengan cuma-cuma tanpa hasil apa-apa? Siapa yang rela rumah, mobil, harta, tanahnya diambil cuma-cuma? Apalagi bila merasa kedudukannya terancam, harga diri dilecehkan, bila sampai tidak mempertahankannya mati-matian. Karenanya, betapa sulitnya peduli dan berbagi, apalagi kepada orang-orang kecil. Tak ada hasil apa-apa. Paling-paling berbagi pakaian bekas, supermi, atau bantuan ala kadarnya. Itu pun terkadang musiman. Disinilah ujiannya. Rela dengan tulus, tanpa memandang rupa orang. Syarat penentu sesungguhnya. Saudara, manusia yang sudah dari sononya punya naluri sebagai makhluk terhormat, selalu cenderung mempertahankannya. Semakin banyak kelebihannya, maka semakin tinggi resiko untuk menyombongkan diri. Jika terlalu ditinggikan orang, maka hatinya cenderung mengusik kemahakuasaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, maka alangkah baiknya jikalau segera merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kehormatan seorang Kristen sejati itu bukan pada ketinggiannya yang mengawan-awan, tetapi dalam sikap kemurahannya mengampuni dan berbagi seperti yang Yesus teladankan sendiri. Amin.